wabarakatuh. Selamat bergabung lagi Sobat Penggiat SLIM di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara mengentrikan data bibliografi sekaligus bagaimana cara melakukan ekspor dan impor data. Oke. Tahap awal kita tentu login terlebih dahulu. Oke, untuk data bibliografi atau entry data koleksi, tentu kita menuju ke menu bibliografi yang ada di kiri layar. Oke, selanjutnya kita klik tambah bibliografi baru. Kita entrykan judulnya di sini, misalnya judulnya matematika diskrit. Pengarangnya tambah data pengarang. Misalnya pengarangnya Rinaldi Munir. Ini. Setelah itu kita klik sisipkan dalam bibliografi. Ya, pengarang berhasil ditambahkan. Setelah itu kita tutup ini. Kita masukkan pernyataan tanggung jawab. Biasanya kalau kami di sini ngisi data pengarang juga. Edisinya dikosongkan saja. Kita tambahkan data eksemplarnya. Sebelum menambahkan data eksemplar di Slim Akasia ini, kita juga dimungkinkan untuk memproses nomor eksemplar secara otomatis. Oke, kita coba tambahkan. Polanya prefix ini adalah awalan dari nomor eksemplar yang kita entrykan. Misalnya awalnya kita masukkan angka 20 tahun ya 2020. Setelah itu sufiksnya ini belakangnya kita mau menambahkan apa gitu. Misalnya kalau kita tambahkan UA saja. Setelah itu length ini yang akan diacak oleh sistem ini, yaitu nomor yang akan diacak secara random, berapa jumlah digitnya. Oke, kita masukkan saja 5 digit. Setelah itu kita klik simpan. Oke, polanya sudah disimpan. Setelah itu kita klik nomor tadi, nomor eksemplar yang akan kita masukkan. Setelah itu total item yang akan kita entrykan berapa gitu. Kita entrykan 1 buku saja. Tipe koleksinya apa? Tipe koleksinya textbook. Setelah itu lokasi penyimpanannya di mana? Misalnya di ruang sirkulasi. Oke. Setelah itu JMD-nya teks. Kita kosongkan saja ini. ISBN, kita lihat di sini apakah ada ISBN-nya. Ada, kita kopikan saja yang ada di sini ya. ISBN, ini penerbitnya Informatika, penerbit Informatika. Tambahkan, dia akan tersimpan secara otomatis di tabel penerbit. Tahunnya misalnya 2016, tempat terbitnya misalnya di Bandung. Oke. Ini kita kosongkan. Untuk klasifikasinya kita lihat saja di sini 511.1. Klasifikasinya 511.1. Untuk cara menentukan klasifikasi silahkan pelajari sendiri ya. Kita tidak akan membahasnya di sini. Selanjutnya nomor panggil kita kopikan juga dari sini. Nomor panggilnya ini. Oke. Data subjeknya ada. Ya, subjeknya matematika diskrit. Tambahkan data subjek. Matematika diskrit. Nah, ini. Oke, sisipkan dalam bibliografi. Subjek berhasil ditambahkan. Kita tutup ini.
Selanjutnya bahasa Indonesia. Gambar sampul kalau ada kita klik browse ini ya kalau ada, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, lampiran berkas ini seandainya ada file yang dilampirkan di berkas, misalnya koleksi dalam bentuk e-book atau e-jurnal, tentu ada lampiran filenya, kita tambahkan di sini. Tapi karena kita menambahkan koleksi buku textbook, tentu lampirannya tidak ada. Oke. Nah, ini sembunyikan di opak. Nah, sebaiknya kita tunjukkan atau bahasa Inggrisnya promosikan di sini kita aktifkan. Ya kita tunjukkan ya, tampilkan di opak. Selanjutnya ada promosikan ke beranda. Kita promosikan. Jadi promosikan di beranda. Setelah itu baru kita simpan. Data baru bibliografi berhasil disimpan. Oke. Berarti kita sudah menambahkan satu data bibliografi baru. Kita coba lihat di sini di daftar bibliografi. Nah, ini dia matematika diskrit. Ini Rinaldi Murnir ya. Oke. Setelah itu kita coba lihat apakah itemnya langsung masuk, karena kita sudah menambahkan satu item tadi. Jadi kita lihat di daftar eksemplar. Nah, ini sudah masuk juga matematika diskrit. Oke. Jadi perlu diingat di Slim ini kalau kita menambahkan daftar bibliografi, kita bisa langsung menambahkan eksemplarnya berapapun jumlahnya dan otomatis akan masuk ke dalam daftar eksemplar. Seperti itu. Kalaupun kita melakukan ekspor dan impor data bibliografi, seandainya ada data eksemplarnya, otomatis data eksemplar juga akan masuk. Itu kalau untuk entry manual. Selanjutnya, kita akan coba memanfaatkan ekspor dan impor data bibliografi. Untuk ekspor dan impor data, ya misalnya kita sudah punya data koleksi dalam jumlah banyak, tapi formatnya bukan di format Slim, misalnya dalam bentuk Excel. Sayang juga kalau kita entrykan satu persatu, makanya kita bisa melakukan impor data. Akan tetapi sebelum diimpor, format datanya perlu kita sesuaikan dengan yang di format data yang ada di Slim, yaitu menggunakan tipe file CSV. Oke. Untuk menyamakan formatnya, kita ekspor data yang ada terlebih dahulu. Misalnya ini ekspor sekarang. Jadi data yang 3 tadi, data bibliografi, itu kita ekspor dulu untuk mengambil formatnya saja. Oke. Pemisah ruasnya kita bikin pakai koma. Kita biarkan saja ini. Kita ekspor secara keseluruhan saja. Atau kita ekspor satu saja, karena kita ingin melihat formatnya saja. Kita ekspor satu aja. Satu, jumlah cantuman, mulai dari cantuman ke 1. Jadi, kita mengekspor satu data, yaitu mulai dari data yang pertama. Oke, ekspor sekarang, klik save file, oke. Kalau sudah, kita lihat filenya di folder download. Ini dia, kita buka. Nah, ini datanya. Oh, dia dalam bentuk data CSV. Terpaksa kita menggunakan cara lain di Microsoft Excel ini. Mungkin sobat bisa menonton video saya, itu terkait dengan cara mengimpor data CSV di Microsoft Excel. Oke, saya bikin di tab baru ini. Kita menuju ke data, from text, kita ambil datanya, delimited, ini, koma, oke, finish. Nah, ini formatnya.
Jadi data yang baru itu kita tinggal sesuaikan saja dengan kolom yang ada ini. Kita masukkan saja ke sini masing-masing kolom. Kalau tampilan seperti ini kita jadikan number. Nah, ini. Oke. Jadi kalau ada judulnya kita tambahkan di sini di bawahnya. Kalau semuanya sudah siap, baru kita impor. Jadi untuk proses impornya saya lewati saja untuk di sini. Kalau untuk masalah copy datanya, saya kasih contoh sedikit saja. Contoh misalnya ini di judul kita copy ini. Nah, ini kita masukkan di sini untuk judul. Begitu juga dengan kolom-kolom yang lain, tipe koleksinya, teks, semuanya misalnya kita kopikan saja ini, kita paste di sini. Begitu juga dengan nomor ISBN, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Jadi kita tinggal kopikan saja di sini. Setelah itu kita simpan menggunakan format CSV. Oke, kita lewatkan ini. Setelah datanya kita siapkan, yaitu data dalam format CSV, selanjutnya kita akan coba mengimpor data. Impor data di menu bibliografi, kita pilih impor data. Setelah itu kita tentukan filenya, di mana kita simpannya. Jadi file itu disimpan di sini tadi, Senayan Biblio Export. Kita klik open. Setelah itu pemisah ruas. Kita harus pastikan pemisah ruasnya itu koma atau titik koma. Ini sangat vital. Karena kalau tidak, datanya akan kacau jadinya. Untuk melihat pemisah ruasnya, kita tinggal klik filenya. Nah, di sini ada pemisah ruasnya titik koma atau pemisah data. Kalau tidak muncul di sini, kita klik kanan, kita open with Notepad. Nah, ini nampak ini pemisahnya itu titik koma ya. Oke, kita gunakan titik koma. Selanjutnya number of record to import. Soalnya kita akan mengimpor semua data di dalam file tadi, mulai dari cantuman ke berapa, cantuman ke 1. Selanjutnya kita klik import sekarang. Nah, ini 7 record insert successfully. Sudah berhasil diimpor sebanyak 7 baris data. Untuk melihatnya kita klik bibliografi. Setelah itu daftar bibliografi. Nah, ini. Jadi data kita yang semula hanya 3, sekarang sudah jadi 10. Termasuk dengan data itemnya, data eksemplar. Itu juga sudah masuk otomatis. Ini. Kenapa datanya ada banyak? Jadi file yang kita impor tadi, itu kita mengentrikan eksemplarnya lebih dari 1. Makanya, satu bibliografi itu bisa ada banyak eksemplar, bisa 1, 2, atau lebih. Oke, seperti itu untuk entry data bibliografi dan impor data. Baik, saya cukupkan sampai di sini untuk entry data bibliografi ini. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.